Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Kita bertemu kembali dalam program Santapan Iman hari ini. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berbicara dalam diri kami. Ya Roh Kudus, berikan kami hikmat-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu saat ini. Terpujilah nama Saudara Bapa di surga, dirikan dengan kekal. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dunia saat ini semakin hari bukan semakin baik, semakin hari semakin jahat. Kejahatan demi kejahatan adalah hal yang lumrah dilakukan oleh orang-orang. Sementara orang-orang yang berbuat baik malah dianggap aneh dan dianggap tidak wajar. Hal ini tidak mengherankan, mengingat di zaman-zaman akhir sekarang ini, iblis sadar bahwa waktunya sudah semakin dekat. Waktu kehancurannya sudah semakin dekat. Waktu kebinasaannya sudah semakin dekat. Untuk itu, iblis dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tipu muslihat, dilakukan semaksimal mungkin untuk menjatuhkan manusia sebanyak mungkin, sehingga rencana Allah dalam diri manusia rusak total. Iblis tahu bahwa inilah saatnya iblis berusaha untuk meraih pengikutnya, yaitu manusia, yaitu kita-kita ini, agar semakin dalam, dan semakin dalam lagi untuk jatuh ke dalam dosa. Dia berusaha untuk menghancurkan seluruh karya ciptaan Allah, seluruh mahakarya Allah. Dia berusaha untuk hancurkan secara total. Dia tahu saatnya nanti ketika dia hancur, maka dia ingin sebanyak mungkin manusia, ciptaan Allah yang mulia, ikut hancur bersama dengan dia. Untuk itu, dia berusaha terus-menerus dengan tipu muslihatnya, menebarkan kebencian, menebarkan kejahatan, dan menebarkan kuasa-kuasanya yang penuh dengan hal-hal yang duniawi, yang penuh dengan hal-hal yang bejat, dan penuh dengan hal-hal yang tentunya berbau dosa. Karena disitulah yang membuat iblis semakin kuat dan semakin bersemangat untuk membuat manusia, kita-kita ini, semakin dalam jatuh ke dalam dosa. Mari kita lihat dalam kitab Titus 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Titus 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan yang dengan berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saya
membaca firman Tuhan ini dari Alkitab Terjemahan Baru Kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini menegur kita, menguatkan kita, mengajak kita bahwa di zaman-zaman akhir saat ini, di mana dunia sudah penuh dengan hal-hal yang sangat-sangat disukai oleh iblis, kebencian, kejahatan, perpecahan, kecurangan, dan lain sebagainya yang memang disetting oleh iblis untuk manusia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita, mengajak kita semuanya. Dikatakan ayat pertama, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Tugas kita sebagai umat percaya, sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Yesus Kristus, umatnya, untuk senantiasa memberitakan ajaran-ajaran yang sehat. Apa itu ajaran-ajaran sehat? Ajaran-ajaran yang menghidupkan, ajaran-ajaran yang senantiasa membawa sukacita, membawa damai sejahtera, yaitu ajaran-ajaran Kristus. Jangan kita ikut terseret dengan gelombang dunia yang sudah penuh dengan kejahatan, yang sudah penuh dengan kedengkian, yang sudah penuh dengan hal-hal yang semuanya itu berbau dengan dosa. Tetapi firman Tuhan saat ini meminta kita agar kita tetap, meskipun kita berada di dunia yang begitu hitam, begitu kelam, begitu jahat, tetapi kaki kita tetap berada di firman Allah, di kebenaran akan firman Allah. Dan ajaran-ajaran firman Allah itulah yang harus kita beritakan, baik atau buruk waktunya. Meskipun kita akan menemui banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan, mungkin juga banyak sekali hinaan ataupun cercaan ketika kita menyatakan kebenaran Allah, ketika kita mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat. Tapi karena kita adalah pelaku-pelaku firman, maka kita diminta untuk tetap setia dan taat serta konsisten mengajarkan ajaran-ajaran sehat, yaitu ajaran-ajaran tentang Kristus Yesus di dunia yang jahat ini. Ayat yang kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Laki-laki tua, laki-laki dewasa yang menjadi teladan bagi semua orang, harus Allah katakan, firman Allah katakan, hidup bijaksana, hidup sederhana. Arti sederhana itu adalah hidup yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada kita. Kalau kita tidak bersyukur atas semua yang Allah berikan pada kita, maka iblis akan dengan mudah memasukkan hal-hal negatif ke dalam pikiran kita. Contohnya, kita telah diberikan berkat oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau bersyukur, sehingga kita mengeluh dan mengeluh. Akhirnya iblis akan memberikan kita ide-ide untuk apa? Untuk melakukan kejahatan-kejahatan, untuk mendapatkan berkat-berkat yang lebih banyak lagi. Yang kesannya berkat itu datangnya dari Tuhan, tetapi sebenarnya itu bukan datang dari Tuhan, tapi dari iblis. Itu yang Allah maksudkan, hendaklah hidup sederhana. Hidup seperti apa yang sudah Allah tetapkan.
seberapapun kecilnya atau seberapapun banyaknya berkat yang Allah berikan, hendaknya kita bersyukur. Sehingga kita boleh menguasai hati kita dan senantiasa hidup berkenan di hadapan Allah kita. Dikatakan di sini adalah hidup yang terhormat. Hidup terhormat itu artinya bukan kita gila hormat, bukan. Hidup terhormat adalah hidup yang senantiasa mencerminkan kewibawaan Allah. Hidup yang senantiasa mencerminkan karakter Allah. Hidup yang senantiasa selalu memuliakan Allah. Itu hidup yang terhormat. Hidup yang tidak di bawah tekanan godaan iblis, tetapi hidup yang senantiasa memandang kepada Allah. Hidup yang terhormat, terhormat di mata Allah, bukan terhormat di mata dunia. Kalau terhormat di mata Allah, maka dunia pun akan menghormati kita. Karena dunia adalah milik Allah. Lalu, hidup yang bijaksana. Hidup yang tahu apa yang harus diperbuat. Apa yang senantiasa menyukakan hati Allah. Hidup yang bukan semau gue. Bukan apa yang saya inginkan. Tetapi apa yang Allah inginkan. Hidup yang bijaksana. Lalu dikatakan lagi, sehat dalam iman. Banyak orang sekarang ini berlomba-lomba untuk sehat, hidup sehat, berolahraga, makan sehat, dan sebagainya. Itu bagus. Tetapi yang Allah mau lebih dari itu. Hidup sehat dalam iman. Yang selalu dan senantiasa iman kita tertuju kepada Allah dalam diri Yesus Kristus. Yang senantiasa percayakan kuasa Allah dan yang senantiasa berserah kepada Allah. Hidup yang sehat di dalam iman. Dalam kasih dan dalam ketekunan. Itu firman Allah katakan untuk kita laki-laki yang dewasa. Ayat yang ketiga, untuk perempuan-perempuan yang dewasa, dikatakan sini perempuan yang tua, perempuan yang dewasa. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Orang beribadah adalah orang yang menghormati hadirat Allah. Orang yang menjunjung tinggi kuasa Allah. Orang tidak mau mempermalukan Allah. Orang senantiasa hidup di bawah kehendak Allah. Hidup yang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Hamba anggur itu bukan berarti tidak harus selalu kita mabuk-mabukan. Tidak seperti itu. Hamba anggur itu adalah kalau bicara kita melantur. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan selalu dibicarakan. Gosip, hal-hal negatif, itu keluar dari mulut kita. Itu namanya itu hamba anggur. Tapi dikatakan sini, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Tugas perempuan tua, perempuan yang sudah dewasa, memberikan ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah. Hidup dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hai para kaum ibu, hendaklah senantiasa memberikan contoh pada anak-anaknya, anak-anak perempuannya. Untuk apa? Agar mereka juga bisa menghormati
keluarganya ketika mereka sudah berkeluarga. Ibu-ibu, jadi contoh yang baik. Bukan cuma bapak-bapak aja yang harus jadi contoh, ibu-ibu pun juga harus menjadi contoh. Kedua ini, bapak-bapak dan ibu-ibu harus senantiasa bergandengan tangan menjadi contoh yang baik, teladan yang baik, teladan Kristus kepada apa? Kepada anak-anaknya. Agar anak-anaknya kelak boleh bertumbuh meneladani hal-hal yang baik dari orang tuanya, dan ketika mereka boleh memasuki usia berumah tangga, mereka boleh hidup senantiasa di dalam Tuhan saat mereka berumah tangga. Bisa dikatakan sini lagi, masih ayat yang kelima, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan tunduk kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ibu-ibu yang terkasih, jaga mulut kita, jaga sikap kita, jaga kelakuan kita. Bukan hanya agar nama keluargamu tetap terhormat, tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan katakan, agar firman Allah jangan dihujat orang. Katakanlah hal-hal yang baik, katakanlah hal-hal yang positif, katakanlah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Nasihatilah mereka, orang-orang muda, supaya mereka bisa menguasai diri dalam segala hal. Kita ketahui bersama, anak-anak muda itu sekarang ini, anak muda zaman sekarang ini, apa mau mereka, itu yang mereka lakukan. Apa yang mau yang mereka inginkan, itu yang mereka lakukan. Mereka udah tidak pikir panjang lagi, mereka tidak lagi memilih-milih mana yang baik, mana yang jahat. Pokoknya buat mereka itu enjoy, asik, keren, cool, itu yang mereka lakukan. Tanpa disadari, kalau hal baik yang mereka lakukan itu bagus. Tapi kalau misalnya hal-hal yang tidak baik yang mereka lakukan, tanpa disadari mereka semakin terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang tidak Tuhan kehendaki. Untuk itu, orang tua tetap ajarkan hal yang baik pada anak-anak dan berikan teladan yang baik buat anak-anak sehingga mereka senantiasa bisa menguasai diri mereka ketika mereka melihat apa yang sudah orang tua lakukan. Mereka boleh berkreasi, mereka boleh berkreatif, tapi seturut dengan kehendak Allah. Hai anak-anak muda, di pundakmu terdapat tugas tanggung jawab, yaitu agar nama Allah semakin dimuliakan. Jangan sesat, jangan ikut pergaulan yang tidak baik, agar nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidupmu. Memang engkau muda, tapi firman Tuhan, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi, agar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupanmu. Dikatakan sini lagi, hamba-hamba, hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, dan jangan bantah. Jangan curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian dalam segala hal memuliakan itu ajaran Allah, juru selamat kita. Semua kita yang bekerja, Tuhan katakan, bekerjalah dengan taat dan jangan curang. Agar apa? Agar melalui pekerjaan kita
nama Tuhan dimuliakan, dan banyak orang yang hidupnya diberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini menguatkan kita, mengajarkan kita. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin jahat, semakin tidak karuan, yang berusaha iblis seret itu untuk masuk menjadi pengikut dia. Kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dan dimerdekakan, Tuhan minta sekali lagi, jangan goyah, tetap teguh, tetap berdiri dalam firman Tuhan, di atas firman Tuhan, dan nyatakanlah firman Tuhan di dalam dunia yang gelap ini, sehingga cahaya Tuhan, cahaya terang kasih Tuhan bisa menerangi dunia yang gelap ini. Maka semua rencana iblis untuk menghancurkan dunia ini di zaman akhir ini boleh dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Kuasa iblis, tipu muslihat iblis boleh dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Melalui siapa? Melalui kita, umat kepunyaannya. Lawan kuasa iblis. Rebut kembali orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa demi nama Tuhan, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan ditinggikan. Tuhan berkati kita semua. Amin.